gitu ya untuk awareness. Ya, yang selanjutnya kita bahas ini nih pemeriksaan laptop di tas cabin nih. Itu kan banyak sering tuh ada ternyata beberapa yang komplain, ngapain sih kok pakai laptop harus dikeluarkan dari tas gitu. Kan dari X-ray bisa kelihatan gitu. Ya namanya orang nggak ngerti kan. Kalau menurut pengalaman Mas Gun atau Mas Udaya gimana tuh? Mas Gun awal bulan yang belakang. Sebenarnya kenapa laptop atau elektronik yang lainnya harus dikeluarkan, bukan laptop ya? Elektronik yang lain juga harus dikeluarkan. Karena jika tidak dikeluarkan, dikhawatirkan peralatan tersebut dapat bukan bahan peledak, maksudnya biji lah. Entah itu bentuknya rifle, entahkah itu bentuknya alat peledak atau explosive device yang dapat membahayakan keamanan penerbangan fungsinya. Banyak ID ya itu ya. Iya, karena kan kalau ada barang di bawahnya kemudian ada laptop di atasnya kan nggak kelihatan kan ya. Itu Nggak jelas gitu, nggak jelas. Kurangnya jelas. Terus naik nih Pak nih. Kemarin tuh udah rame-rame nih. Sampai saya punya laptop dinas pun harus saya kembalikan gitu. Salah info gitu. Bahwa ada pelarangan jenis tertentu nih, ada merek tertentu yaitu MacBook Pro 2015 ya? Sampai 2000. Oh ya, produksi baterai MacBook Pro 2015 sampai 2012. Oh, itu nggak boleh gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya ya kita yang nerima instruksi aja ya. Dan itu kan karena ada kejadian yang laptop kebakar di cabin gitu ya. Gimana nih menurut teman-teman ini, penanganannya gimana kalau ketemu orang bawa MacBook Pro gitu? Sepertinya kita tolak. Karena yang bahaya itu bukan laptopnya tapi baterainya. Baterai yang berbahaya. Karena semua elektronik pun selain MacBook Pro yang 2012 itu, jenis laptop yang lain pun sama, dia harus dilakukan prosedur yang lebih lanjut tuh. Kan kalau di beberapa bandara itu ada yang sampai menerima titipan pengguna. Jadi ketika dia nggak boleh kan, akhirnya dititipkan aja deh gitu. Sama tuh. Ke kita akhirnya. Benar ini kejadian ini. Jadi dititipkan di kita. Ada di beberapa cabang itu ya, walaupun itu kami ya membantu sih kan. Ingat nggak dulu waktu Samsung? Iya. Waktu Samsung dilarang itu kan kita juga dititipkan itu sampai kita ngundang Samsung untuk standby. Iya kan? Ingat nggak? Ingat. Nah itu terus ini MacBook juga begitu. Nah kita ini udah ada tuh beberapa yang terpaksa kita buat daftar penitipan karena dia nggak boleh berterbangan, akhirnya dititipkan ke situ. Permasalahannya ketika dia sampai tujuan, dia ngirimkannya pakai apa juga gitu kan? Kan lucu juga itu. Nah iya gitu. Akhirnya kita ya suka kasihan juga sama yang punya ini, solusinya apa gitu. Berarti menjadi nambah pekerjaan kita juga. Tapi kalau demi penumpang sih saya siap. Wah luar biasa kan? Amsa kan luar biasa kan? Mau lah kalau demi penumpang. Tapi ya itulah harus ada solusi. Karena ini begini, kasus terakhir beberapa ini minggu terakhir belakangan. Ada yang orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan itu. Jadi pura-puranya nelpon seseorang, bahwa laptopnya ditahan di bandara. Kemudian nelpon saudaranya untuk minta dikirimkan uang dengan sebesar tertentu lah, kirim ke rekeningnya. Ternyata penipuan. Harus hati-hati itu. Harus hati-hati ini juga ya. Jangan tergoda dengan. Nah, nanti dengan masyarakat, kalau ada masyarakat ada seperti itu, umpama Yang mudah percaya. ya jangan mudah percaya kalau dibilang wah tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, udahlah, kontak teman-teman kita di Bandara Soekarno-Hatta dulu, konfirmasi dulu. Biar 100% berita itu benar, baru bisa kita selesaikan dengan cara yang lain. Yang jelas di sini pertama bahwa absen tersebut tidak tepat ya. Sekolah itu tidak pernah meminta uang. Gue setuju. Jelas sih. Itu pokoknya sudah prinsip kita bersama lah. Itu integritas ya. Prinsip kita bersama, kita keras itu. Misalnya ada orang yang mengatasnamakan effort seperti PGK atau Sonata meminta uang dengan jumlah yang besar kecil, jangan Jangan, itu pasti penipuan itu pasti penipuan.
Catat ya, pasti penipuan, ingat. Penipuan. Hoax. Itu bisa dilaporin Pak Rudin. Memberikan informasi palsu. Informasi palsu. Kalau di Angkatan Pura 2, kalau ada hal-hal yang memang sekiranya perlu koordinasi, bisa telepon ke 138. Wah. 138 ya. 138 itu untuk Angkasa Pura 2, untuk Angkasa Pura 1, 172. Ya, makanya doan lah, mudah-mudahan nanti kita jadi holding. Iya kan, jadi satu kita. Tapi begini, saya kan dari tahun 95 itu di security ya. Zaman dulu itu ada Umumnya berarti ini Jadi dulu itu di atas X-ray itu ada tulisan Safe for film, ingat ya? Ingat ya. Itu saya kan di Bali. Bali itu yang kesana apa? Oh, tukang foto profesional, tukang foto profesional. Dan zaman dulu itu kita masih pakai kamera roll. Kamera roll. Masih negatif. Klise. Penumpang itu ragu-ragu kalau mau melewati X-ray. Oh, ragu, takut kalau itu rusak. Itu hasil ronsen gitu ya. Iya. Hasil ronsen banget. Nah itu masih ingat. Dulu sampai saya mempunyai atau teman-teman itu karena nanya dari teknisi ya, kita memberi batasan. Pokoknya kalau yang asanya masih di bawah 200 kita masih nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau sudah di atas 400, 1000 itu lebih baik kita manual aja deh gitu daripada karena dia profesional ya, takut kalau rusak. Tapi sebenarnya barang elektronik itu sebenarnya aman nggak sih sebenarnya sekarang kalau lewat X-ray? Menurut kalian Aman nggak sih? Pengalaman. Ini yang punya istri. Nah, yang tanggung jawab. Kalau elektronik sekarang itu sudah aman Pak, karena mesin X-ray sekarang kan sudah develop, terus teknologinya sudah selalu meningkat gitu. Jadi safe for film, safe for handphone itu semuanya sudah aman. seingat saya sekarang juga apa namanya penggunaan radiasinya juga sudah kecil. Termasuk foto operatornya ya, aman. Aman lah. Jangan saya dulu pernah kan ada gosip gimana gitu loh. bukan gosip. Dulu kita dikasih dosimeter. Pakai alat ini. Alat mendeteksi radiasi. Iya, ada ambang batasnya kita bisa kena sinar X Tapi sebenarnya itu juga salah kita. Karena security itu kan dulu kan ya namanya belum serius lah kita. X-ray kita tuh masih gede-gede. Ada apa namanya gordennya yang dari timah itu curtain dari Ya, timahnya itu masih panjang-panjang dan kecil-kecil. Nah itu kalau pas belum ada kerjaan itu kita ambil kita potong gitu. Kayak gitu. Kalau itu pengaman ya. Ya, yang besarnya segini-segini itu. Nah, kecil-kecil banget tuh. Itu kita potekin kecil-kecil. Iya. Terus ya nggak tahu akibatnya itu kan sebenarnya kalau radiasi ini keluar kan bisa langsung menyerang tubuh. Tapi ternyata ya nggak signifikan juga waktu kita dikasih dosimeter juga nggak begitu. Buat pengaman ya. Apalagi sekarang ini sudah radiasinya cuma Aman banget. 0,001 mikro sievert. Udah aman lah tubuh, iya kan? Dan ya buktinya saya juga punya anak 4. Ya saya tahu maksud bukan kena radiasi. Anak 4 berarti nggak kena radiasi bos. Aman. Berarti tadi itu MacBook Pro ya? MacBook. Saya biarpun belum pernah sih ngalami masalah dengan MacBook Pro kan. Iya. Karena nggak punya. Boleh. Jadi sebenarnya dia tuh nggak boleh itu dimasukkan bagasi gitu ya. Apa lagi gitu? Ada juga kemarin itu penumpang yang menyampaikan kepada saya merasa kesulitan. Tapi bukan dalam Kesulitan? Iya, bukan. Oh, bukan. Berhubungan dengan MacBook Pro ini. Oh gitu. Dia kesulitan, tapi bukan kesulitan membawa. Kesulitan membuka. Saya tahu. MacBook Pro dibuka-buka nggak bisa, ternyata kebalik. Luar biasa. Biasanya membukanya agak tebal sedikit. Iya, enggak. Lambang Apple-nya itu madem dia. Ada lagi Pak. Ada lagi. Aku. Bintang film. Sekaligus menyampaikan sama sang bapak belikan MacBook Pro. Oke. Kode itu. Kode
kode keras. Selanjutnya apa selanjutnya? Udah jelas ya Mac Iya. ini seperti apa. Oke. Info ini. Selanjutnya. Namun pada intinya benda-benda berharga ada baiknya tidak dibagasikan ya. Oh iya. Wajib Barang berharga. Karena kan begini ya di barang-barang berharga itu pertama Jadi tanggung jawab pribadi ya. iya kan sudah ada larangan di tiketnya itu sebenarnya. Wong check in kan kita juga sudah Ditanyakan ya. ditanyakan kan Ada apa ada barang barang berharga dan lain-lain. Nanti kalau sampai hilang itu. Tapi kebanyakan penumpang itu berbohong ya, karena dia malas atau malas itu. Tapi waktu ditanya itu ya. Iya, waktu ditanya malas, bongkar lagi, bilang nggak ada. Tapi begitu landing, Komplit hilang. komplit hilang. Tapi sebenarnya membeli berarti menyetujui kan? Iya. Iya, kan berarti itu adalah apa ya kebohongan terbesar dari masyarakat. Sekarang kalah itu. Kebohongan terbesar sekarang adalah I agree. Apa itu? Kan kalau aplikasi itu semua kan suruh baca semua terus tiba-tiba I agree padahal belum baca. Itu kebohongan terbesar itu. Web check-in-nya begitu loh. Baca banget. I agree. Panjang sekali. Langsung halaman terakhir I agree. Ini terkait kan pro ini kayaknya cukup jelas gitu kan. Oke. Untuk penumpang yang membawa pro rasa khawatir ada tata caranya untuk membawa itu. Mungkin sedikit boleh masuk dari saya. Mungkin untuk kedepannya mungkin lebih bahas lebih lanjut terkait Digi. Bicara Big Mac kan bicara Digi. Digi dari sini. Memang unik banget bicara Digi. Apalagi kalau kita baca di dalam 10 bab 6 terkait pengendalian keamanan terhadap orang dan barang yang masuk ke suatu udara. Di situ memang jelas bahwa saya Airport Security yaitu operator bandar udara bertanggung jawab melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang yaitu bagasi cabin dan bagasi catat. Tujuan dari pemeriksaan keamanan tersebut adalah untuk mencegah terangkutnya barang dilarang yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum. Di situ kita mencegah. Berarti kalau pemikiran saya, kalau bicara mencegah, berarti jenis barang berbahaya apapun tidak boleh kan? Tapi kenyataannya dalam aturan dalam ada lampirannya bahwa ada daftar barang berbahaya atau jenis yang diperbolehkan. Nah, di sini yang pertanyaan siapa sih yang memperbolehkan tersebut? Apakah kita sebagai operator bandar udara ataukah Atau sudah melalui riset. Nah, Ya boleh nanti kita suatu ketika akan kita angkat aja barang kargo. Nah, di kargo kan seru tuh kalau sama Digi tuh. Ya. Karena di kargo banyak banget tuh Digi tuh. Tempatnya biji. Iya, tempatnya Digi. Karena kalau kita yang izinkan contoh oksigen boleh, tapi ada persyaratan. Ini kan gitu harus diberitahukan kepada pilotnya. Lalu yang diketahui kepada pilot siapa? Apakah kita sebagai airport security? Enggak kan? Pasti ada. Iya, Nah, itu aja di partisi. tanggung jawab. Siapa? Boleh nanti diangkat di sama kargo ya sekalian ya. Iya. Episode selanjutnya ya Pak ya. Episode selanjutnya. Mas Digi, Mas sama kargo ini ya. Oke, setuju. Biji besok kita bahas secara khusus Iya. tajam dan Terpercaya. jadi begini Pak. Kemarin tuh kayaknya saya baca sebuah artikel di media online. Iya. Yang ini nih medianya. Ada kegiatan Apex Insecure di Panuan. Iya. Di situ Pak, Iya. kamu tuh ngapain sih ke sana? Boleh jalan-jalan. Wow, lebih sadis lagi bro. Lebih sadis lagi. Ada yang ngomong sama saya, woi, itu negara musuh kita, kenapa? Salah gitu. Segitunya. Jadi gini semuanya. Onggun sama Tapi sebentar Pak, sebenarnya banyak yang bertanya itu Vanuatu itu di mana sih? Banyak yang nanya itu. Jadi gini, saya tuh kemarin diundang sebagai asesor mewakili Airport Council Internasional. Wah, ya. tangan dulu. Tangan apa Indonesia ya? Satu-satunya Indonesia Pak. Iya. Indonesia. Itu mewakili STI dari Indonesia ke Vanuatu. Dan Vanuatu itu sebuah negara Pasifik. Oke, negara Pasifik. Kemudian dia tempatnya itu Papua. Papua ke timur lagi itu kan Papua Nugini. Ada Port Moresby kan.
terbang lagi ke tengah itu ada Kepulauan Solomon. Dari Kepulauan Solomon terbang lagi tuh ke sana tuh, ke tengah lagi. Itu nggak kenyata, Pak. Dekat New Caledonia. Deket pulaunya The Rock gitu. Iya, iya, dekat New Caledonia, di atasnya itu Vanuatu. Kalau lewat lagi, Samoa itu tempatnya Dwayne Johnson. The Rock itu dekat Samoa. Jadi negara Pasifik. Tapi gimana ya? Ada isu memang ya di PBB itu ada kekurang harmonisan antara Vanuatu ini dengan diplomat kita tentang tentang Papua. Tapi kan ini politik, ya kan? Sementara ACI ini kemarin ngundangnya adalah profesional, yaitu link antara airport internasional to airport internasional. Jadi saya memandangnya sebagai yang profesional saja. Gitu. Saya tidak ada urusan dengan negara itu ya. Saya mewakili ACI itu ceritanya. Itu. Berarti bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan kerja. Kalau disuruh milih saya milih di rumah. Jadi karena dimintain tolong untuk Mungkin teman-teman absing atau apa sih APEC insecurity? Iya. APEC insecurity itu jadi gini, kalau betul teman-teman ya. Iya. Kalau tugas APEC ini adalah memenuhi standar nasional. Kalau kita sudah mencapai standar nasional itu dianggap sudah melaksanakan tugas. Tapi kita ini kan bersaing nih, karena kita di bisnis bandar udara. Kita harus mencapai tingkat di atas standar, yaitu excellence. Makanya kan APEC, Airport Excellence, ya kan? Airport Excellence in Security. Jadi di bidang security-nya kita juga harus mencapai excellence. Nggak cukup hanya memenuhi standar, gitu. Nah, disitulah kemarin saya termasuk menjadi tim untuk mengevaluasi bandara itu, Vanuatu namanya, Bandara Burfil. Bandara Burfil itu apa yang harus diperbaiki? Ternyata banyak sekali. Ya, macam bandara kita lah. Itu ceritanya. Pengen juga kesana. Jauh. Iya, saya terbang harus ke Australia dulu tuh. Jauh Saya aja, Pak. Jadi terbang itu ke Australia dulu, dari Australia baru ke sana. Ini ada beberapa pelajaran yang saya dapatkan ya ketika di sana. Ini sangat-sangat penting bahwa negara di sana itu negara kecil. Kecil banget bos negaranya. Kecil, negara kepulauan. Negara kecil. Tapi kebudayaannya itu western. Barat ya. Barat. Dan hebatnya apa bos? Dia itu semua yang berhubungan dengan keamanan ya. Budaya keamanannya itu juga seperti western. Jadi kemampuan SDM ASEC-nya itu kemampuan individu bos. Jadi per individu ditanya, ini nggak kayak tempat kita nih. Kalau tempat kita ditanya, bagaimana bekerja yang baik di pos sana? Ya Pak, karena kami harus menjalankan sesuai dengan SOP, mesti gitu ya. Ya. Nanti yang lain, saya sama Pak dengan dia gitu. Kalau dia enggak, satu persatu itu bisa menjelaskan dengan penguasaan yang bagus. Gitu. Mereka punya, dan contoh kecil, banyaknya kecil banget. Ya, penumpangnya masih kayak tari loh paling. Penumpang itu kecil. Tapi Pak, pintunya itu sudah pakai electric door, dan electric door-nya ini sudah terintegrasi dengan pas bandara. Aku bilang ini negara kecil loh bro, negara gue lebih gede. Gimana sekarang? Belum. Bali belum. Kapan kita gitu? Mungkin menurut saya itu kesadaran bos. Kesadaran karena mereka tuh menganggap teknologi kalau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin rugi gitu. Sementara kita ini banyak membaca teknologi menurut saya, betul nggak? Instalasi ini akhirnya nggak integrasi, itu ada banyak lah itu. Nah ini tugas-tugas kita lah nanti untuk menata dan lain sebagainya. Yang hebat lagi adalah ya tadi kita bicara budaya ya. Ketika kita bicara budaya, ini ada surplus nih, ada minus, ada plus. Plusnya adalah mereka benar-benar paham dengan langkah-langkah yang dilakukan dengan konsisten. Jadi ketika mereka melakukan patroli, ya dia patroli terus. Dan dia paham apa yang dicari dalam patroli itu. Setiap langkahnya berbeda. Hari besok beda lagi.
Kalau di kita kan enggak. Menonton. Hari sekarang dilakukan, ya kan? Unpredictable. Besok mampir dulu, kemudian mampir ngopi dan lain sebagainya. Sambil godain cewek ya. Jadi penurut degradasinya itu terlalu tajam kalau di tempat itu. Kalau di sana itu lumayan. Apa dia namanya? Engagement atau apa ya? Antusiastik dari tanggung jawab perorangan itu tinggi. Itu ya ada positif ada negatif lah. Tapi kalau dari secara fasilitas secara umum dengan bandara kita masih kalah. Iya. Masih hebat bandara kita, dan saya yakin kemampuan SDM-nya juga sebenarnya bagus kita, hanya kita butuh konsistensi. Ya, ini yang paling susah nih. Itu yang paling berat. Dan menganggap enteng. Jadi kita kan gampang enteng ya, pintu kebuka juga santai kita. Kalau di sana tuh pintu kebuka udah bingung gitu. Iya, pintu kebuka tuh udah bingung. Kalau kita santai gitu, bedanya di sini. Ya inilah tugas kita lah sebagai kaum muda Indonesia ya kan, untuk membangun Indonesia melalui apa namanya dunia AFSEC ini. Jadi sebenarnya dengan kegiatan ini teman-teman AFSEC seluruh Indonesia bangga Pak ya. Jadi ini pencapaian terbesarnya AFSEC saya rasa. Ya. Jadi saya sedikit cerita nih Pak. Pertama kali melihat apa namanya berita terkait kegiatan Bapak itu di Vanuatu. Itu saya terharu Pak. Wis luar biasa. Pengen nangis tapi nggak boleh nangis. Jadi kebetulan saya mengingat-ingat masa lalu begitu saya diterima kerja sebagai AFSEC, itu saya tuh bingung. Itu ini AFSEC ini apa sih? Saya tuh bingung. Ternyata semakin lama semakin tahu, semakin mendalami sampai pada akhirnya 2016 kita kerjasama sama TCI Pak ya. 2016. Itu saya masih ingat seperti yang dibilang Pak Rudi Ricardo di episode sebelumnya. Oke. Kalau dunia itu dulu yang dibicarakan adalah safety. Tapi sekarang dunia membicarakan security, ya, jangan. Saya ingat 2016 TCI itu melakukan review di Bali sama Balikpapan. Ya, betul. Asesornya itu rata-rata itu orang safety. Iya. Orang safety. Tapi kemudian di tahun berikutnya yang datang adalah expertnya security semua. Yeah. Security dari bandara-bandara di dunia. Sampai sekarang. Iya. Dan sekarang pada akhirnya kita mendapat kesempatan untuk menjadi asesor yang mewakili Bapak kemarin di Vanuatu. Itu merupakan pencapaian terbesar AFSEC Indonesia khususnya. Lulus berapa? Lulus berapa? Nah, sudah saya kasih linknya, mudah-mudahan nonton Mr. Gary, mudah-mudahan nonton. Oh, mesti. Iya, saya ditawarin untuk duduk sebagai komite di sana. Oh. Nanti AC2 gabung saya ya. Nah. Gitu ya. Nanti kayaknya kita undang SCI kapan-kapan. Oh iya, boleh ya. Channel YouTube ini. Channel YouTube ini kita diskusi sama SCI. Kita yang nanti. ke sana loh. Tapi Oh, kita yang kesana Bu. Bayar siapa? Sehingga akhirnya gitu Pak. Sehingga akhirnya dari dulu yang saya bingung sampai sekarang saya menjadi bangga. Oh, jadi saya tidak akan berpaling dari AFSEC. Iya, luar biasa. Kenapa ya ini? Demam apa ya hari ini? Jadi, betul. Jadi Itu serius tuh, tulus itu. iya benar. Itu kemarin juga saya juga kaget ketika SCI itu sekarang betapa concernnya mereka terhadap security, sehingga mereka kemarin discuss sama saya dan sampai Mr. Gary nawarin sama saya, Doni kamu harus dulu di board, supaya nanti Indonesia juga bisa mengirim orang-orangnya, karena mereka juga butuh support dari expert-expert kita. Kita banyak loh expert, ya kan? Nanti siapa tahu lah gaya ke mana Eropa sana ngaudit bandara sana, nggak tahu kita kan. Memang ngajak aja. Yang penting cita-citanya taruh dulu gitu ya. Betul. Iya deh, nanti suatu ketika kita ajak teman-teman SCI untuk discuss bareng kita di sini ya. Mantap betul. Oke. Sip. Saya rasa cukup ya. Ini udah ada yang mau diundang rapat nih sebelah, celek-celek saya. Oke, tonton terus video-video di Rumah AFSEC. Jangan lupa komen, kemudian subscribe dan like channel ini. Kalau ada pertanyaan segera disampaikan, nanti di episode berikut kita akan
bahas lebih kupas tuntas, lebih jelas. Tuntas. Gitu ya. Ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ya, Kami Pak. tunggu gabungannya di episode-episode yang lain ya. Salam buat teman-teman. Salam kompak untuk teman-teman semua di AP2 ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bye.